Pelatih Patrick Kluivert menyebut optimistis timnas meraih poin untuk laga melawan Bahrain malam nanti. Lalu bagaimana dukungan dari supporter? Kami bahas bersama Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI. Bung Indro, selamat malam. Selamat malam. Aduh, kita malam ini deg-degan tapi mengerahkan semangat terbesar ya untuk Timnas Indonesia. Gimana sih Bung Indro lihat bahwa ya sekarang kan timnas ini laga hidup dan mati ya. Tapi masih ada kans nggak sih untuk kita mencuri poin? Ya, kalau kans tentunya masih ada ya, masih ada karena pengalaman kita melawan Bahrain itu juga ketika main di sana juga sebenarnya kita bisa poin maksimal ya. Tapi ada kontroversi. Nah, kita berharap bahwa Patrick Kluivert ini bisa menyatukan semangat dari pemain kita ya untuk pertandingan kali ini. Karena ini boleh dibilang hidup dan mati. Kalau kita misalnya seri ataupun kalah, ini kita akan semakin berat. Karena kita masih ketemu China dan Jepang. Sementara Jepang kita bermain di sana dan kita tandang ke Jepang. Nah ini ya otomatis kita tidak bisa berharap banyak ketika menghadapi Jepang. Nah ini adalah kesempatan kita untuk memenangkan pertandingan. Minimal kita bisa di posisi 3 atau 4 ya di grup ya, sehingga kita melaju ke fase keempat. Ya, kalau kita lihat kan yang salah satu poin yang membakar semangat timnas adalah supporter. Apa yang dilakukan? Kita tahu lah ya, sejak kemarin timnas kalah jauh dari Australia 1-5. Media sosial riuh sekali. Wow, netizen berbalas komen, menyerang berbagai pihak. Nah itu apa yang dilakukan supporter dalam kondisi saat ini? Ya kalau supporter sih mau nggak mau tetap mendukung timnas, mau kalah mau menang. Kita lihat waktu di Australia kan begitu besar dukungan dari supporter timnas yang ke sana ya. Itu juga cukup besar. Nah ini kesempatan bahwa suara itu nggak cuma sekian persen, tapi kita bisa lebih dari 90% mendukung di timnas. Nah ini dengan can-can lagu juga koreografer mungkin gitu, terus dengan kibaran-kibaran bendera. Ini kita berharap menambah semangat pemain timnas tentunya. Harapan yang kalau harapan pasti menang, tapi ini harapan yang dilihat di permainan nanti apa? Kan kemarin waktu lawan Australia banyak yang menyayangkan kok total football sementara kita masih belum padu secara tim. Nah apa sih yang supporter inginkan dari pola permainan di bawah Patrick Kluivert? Ya daripada Patrick Kluivert kita berharap bahwa kita bermain lebih menyerang seperti lawan Australia gitu ya. Tapi kita juga melihat bagaimana lawan menghadapi kita. Menakar kekuatan lawan gitu ya. Iya gitu ya. Lebih baik sekarang lebih bermain realistis gitu ya. Ini lebih kita harap paling nggak kita mendapat poin ketika pertanding di GBK gitu. Karena GBK tentunya dengan pemain ke-12-nya ini kan juga memberi dukungan tersendiri buat timnas gitu. Apalagi main di GBK harusnya ini jadi keunggulan buat timnas kita ya, punya suntikan semangat yang luar biasa. Harusnya dan ini adalah kesempatan Patrick Kluivert membuktikan bahwa dia bermain di bawah dukungan puluhan ribu masyarakat kita di GBK, ini dia bisa memberi hasil yang maksimal. Bung Indro, kalau tapi lihat dari kemarin performa pemain timnas Indonesia sebenarnya di 15 menit awal kan kita sudah bisa menyerang ya. Tapi apa sih kalau dari sisi supporter yang lihat kok tampaknya semakin ke belakang, semakin tidak terukur, tidak terorganisasi bagaimana mereka menghadapi Australia? Sebenarnya menjadi masalah pertandingan kemarin adalah kita menang penguasaan bola, lalu juga bagaimana shot on target kita juga banyak, tapi kita tidak efisien bermain. Banyak sekali kita peluang-peluang kita yang gagal ya. Termasuk juga penalti dan juga sundulan di 15 menit awal. Ini yang menjadi masalah. Kayaknya kita nggak sabar ya untuk cepet-cepet ke GBK nih. Tapi kan memang kalau lihat dari harapan timnas, tadi Rizka juga sudah bilang, banyak yang bilang bahwa para supporter yang ditemui bahwa ya semoga Martin Paes ini punya performa yang lebih baik. Tapi sebenarnya ada harapan juga nggak sih yang jaga gawangnya kasih kesempatan juga ke Emil Odero? Iya, kesempatan itu seharusnya tergantung pelatih ya, bagaimana dia kesiapan dari menjaga gawang, apalagi kan menjaga gawang. Ini apakah memang Patrick Kluivert memberi kesempatan atau memang membiarkan Martin Paes bermain? Karena kan kemarin juga Martin Paes kurang maksimal ya. Apakah
dengan keadaan seperti ini dicoba. Karena kan secara psikis misalnya sudah kebobolan 5 gol, kita tahu Maarten Pas punya penampilan yang gemilang, tapi dalam kondisi sudah dibobol 5 gol, apakah alangkah baiknya diistirahatkan? Meskipun ini semua kan jadi hak prerogatifnya pelatih ya, Indra ya. Iya, kita bisa berharap bahwa dicoba pemain-pemain lainnya ya. Pemain lainnya ketika Maarten Pas memang tidak menunjukkan permainan yang bagus ketika melawan Australia, ini yang harusnya dicoba juga oleh Patrick Kluivert. Kalau dilihat sejauh ini materi pemain yang kita punya harusnya udah oke lah ya lawan Bahrain. Betul. Yang kemarin kita sayangkan kan sebenarnya kalau misalnya masalah ukuran tubuh gitu misalnya. Kita udah nggak jauh-jauh beda nih sama Australia karena kita banyak pemain diaspora kan. Tapi kenapa gol-gol tercipta malah ini proses-proses yang begitu mudah dan lewat umpan-umpan sayap dan segalanya ini. Bahkan set piece ya, bola-bola mati. Set piece, bola-bola mati. Ini kan harusnya bisa diantisipasi dengan postur tubuh yang sama. Saya pikir kemarin malah Rizky Ridho ini ketika dia dimasukkan, itu dia bermain cukup baik ya. Cukup baik dan bisa juga diharapkan bahwa di pertandingan kali ini dia bisa kembali bermain. Jadi starter bahkan ya. Karena kalau bicara soal di belakang, sebenarnya kan Itzes, lalu Rizky Ridho dan Justin Hubner itu sudah tiga temboknya kita ya. Sudah, dan mereka udah berapa kali kan bermain bersama gitu. Apalagi waktu Saudi lah. Iya betul Mbak. Ini yang kita harapkan terciptanya ini bahwa ada satu pemikiran di antara pemain-pemain belakang kita. Ini yang kita harapkan Mbak.